semuanya, perkenalkan aku Tiara Yudenitias dan rekan saya Muhammad Yusuf Diansyah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori integratif adaptasi di lintas budaya. Oke, kita pertama ngapain dulu nih? Perkenalan dulu nggak sih sama ini ada siapa nih? Kita perkenalkan dulu, ini adalah bintang tamu kita. Mohon izin perkenalkan, saya Tony Agus Sucipto. Saat ini saya berada di South Australia, tepatnya di Murray Bridge. Untuk di kota South Australia di Adelaide, terus di bawahnya itu ada suburb di Murray Bridge. Ngomong-ngomong nih, kenapa Kak Tony ini bisa di Adelaide? Ini kerja atau kuliah atau apakah? Bisa dijelasin dulu, Kak? Awal mulanya ke Australia itu saya pakai visa WHP 462. Nah, bicara tentang WHP gitu ya Kak ya, kayaknya udah bekerja berapa bulan Kak di sana? Untuk saat ini saya udah jalan sekitar mau masuk 2 bulan. Nah, selama 2 bulan itu kan perlu adaptasi ya Kak ya, apalagi dengan kondisi cuaca dan budaya dan apa ya, lingkungan atau vibes orang-orang sana. Nah, itu gimana ya Kak, selama 2 bulan ini adaptasinya apa aja ya? Untuk adaptasi di sini ya awal-awal ya butuh waktu juga sih, terutama terkait bahasa juga. Kalau Australia kan aksen bahasanya kan Australia sendiri, bukan UK bukan British, tapi Australian accent. Ngomong sama Australia itu butuh pemahaman yang kita tangkap cukup kata kerjanya aja. Kita nggak bisa memahami secara umum, secara keseluruhan ya. Kebetulan kalau kita ngobrol itu mereka bersedia untuk mengulangi lagi sampai kita paham. Nah, itu kan secara bahasa. Nah, kalau ini Kak, kalau kebudayaan kalau negara maju kan terkenal kayak lebih bersih, lebih modern, terus apa ya, orangnya patuh. Bisa diceritain nggak Kak, di-sharing ke kita kayak gitu? Atau mungkin ada kejadian lucu atau gimana gitu perbedaan dari Indonesia sama Aussie? Culture shock lah gitu. Oh, ya. Yang itu soal budaya berlalu lintas atau disiplin berlalu lintas di sini itu kita harus aware ataupun hati-hati banget. Misal kayak kita nerobos marka, nerobos lampu itu bisa kena denda langsung, seperti itu bisa sekitar 500 atau 600 dolar atau di rupiah kan bisa 6 juta, 5 juta gitu. Nah, jadi yang kita di Indo terbiasa barber atau asal terabas itu nggak bisa di sini, kita harus sesuai rambut. Dan yang uniknya di sini itu si penguasa jalan itu adalah mereka yang seperti halnya pejalan kaki, naik sepeda itu malah diberi kehormatan paling tinggi di jalan raya. Nah, kan flashback lagi, 2 bulan itu bukan waktu yang singkat nih Kak. Nah kan pasti ada nggak sih kayak sedikit kayak merubah perilaku kayak dari Indonesia ke itu apa ya ini ya? Kayak budaya yang selama ini apa ya, kita lakukan di Indonesia, terus di sana kayaknya kurang gimana, terus jadinya mempengaruhi budaya itu dan akhirnya kita beradaptasi dengan budaya baru dan melakukan budaya baru itu. Apa tetap iya, paham. Apa tetap beberapa waktu melakukan yang dilakukan di Indonesia gitu di sana? Atau benar-benar berubah? Hal yang sering saya lakukan di Indo, tapi ketika saya di sini hilang itu budaya gosip lah, sebenarnya kita ngobrol hal nggak penting kayak gitu. Itu kan budaya kita banget ya, ngobrol ngalor ngidul, kita kata bengek gitu. Ketika saya sampai sini pun orang nggak ada yang kayak gitu, tetangga-tetangganya nggak ada yang ngumpul-ngumpul, ibaratnya ngobrol nggak penting, nggak ada. Jadi kan nggak ada gitu ya, nggak ada tiba-tiba ih apa sih ini ya. nggak ada. Nah kan selama 2 bulan itu kan kembali lagi nih adaptasi. Nah nggak mungkin dong kita langsung ke sana langsung cari kos sendiri, satu ruangan atau satu rumah sendiri orang Indo kayak gitu. Nah
adaptasinya apa aja Kak? Mungkin bisa cari komunitas atau apa kayak gitu, bisa dijelasin di sini. Untuk adaptasi mencari beberapa informasi sih terkait lingkungan yang dominan orang Indo ataupun pekerjaan yang dominan orang Indo itu kan juga mempercepat adaptasi kita ke lingkungan baru. Jadi kebetulan tempat kos saya itu hampir 90% orang Indo sih. Jadi kan mempercepat saya juga di sini. Terus lingkungan kantor juga ada banyak orang Indo. Jadi ya membantu saya banget. Nah, oke, terima kasih Kak Tony. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget dan kita udah tahu apa aja dan di house gimana apa kan. Nah, see you Kak Tony. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, sekian dari Dan Yusuf. Oke, dadah, selamat sore Selamat semuanya. sore.